GTM atau gerakan tutup mulut merupakan istilah yang digunakan saat anak tidak mau atau menolak untuk makan. Bila dibiarkan terus-menerus, tentu sangat berdampak bagi kesehatan dan tumbuh kembangnya. Bagaimana caranya agar anak bisa merdeka dari GTM? Ya, Dokter Dina, karena ini kali pertama, dokter cantik katanya nih dok, udah ada yang komen. Silakan dok, boleh memperkenalkan diri dulu ya dok ya, silakan dok. Baik, terima kasih. Halo sahabat Nutrimax semua, halo ayah bunda. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dokter Dina Garniasi, spesialis anak konsultan. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita dan juga di Rumah Sakit Siloam. Oke, terima kasih ya dok ya. Karena ini bulan kemerdekaan dok, kita mau bahas tentang merdeka dari GTM. Karena kasus ini banyak banget nih dialami bunda-bunda, mama-mama, masalah GTM yang bikin pusing 7 keliling nih dok. Oke, Dokter Dina, ini GTM sebetulnya istilah yang di kalangan ibu-ibu aja atau memang ada istilah dari kedokteran nih dok? Nah, jadi Mbak Erni dan sahabat Nutrimax semua, di sini GTM atau gerakan tutup mulut pada anak juga di sini merupakan istilah yang umum dipakai di medis gitu. Jadi bukan istilah awam aja nih. Di medis juga kita ada ya, seperti juga yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana di sini gerakan tutup mulut adalah suatu kondisi yang menjelaskan kondisi di mana anak-anak kita menutup mulut ketika waktu makan tiba. Ini pasti sering sekali ya Mbak Erni ya, jadi masalah nih ibu-ibu semua. Nah biasanya di usia berapa sih dok anak mengalami GTM ini? Dari range usia berapa sampai berapa dok? Jadi biasanya anak akan mulai mengalami GTM pada saat dia mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI di sini. Nah, di sini biasanya kondisi GTM ini memuncak hingga usia 2 tahun. Di mana pada usia 2 tahun ini nih Mbak Erni, biasanya anak itu udah merasa lebih besar ya. Jadi mereka juga ingin menunjukkan kemandiriannya dan juga ingin menunjukkan keakuannya ya, salah satunya dengan menutup mulut saat makan. Udah gede nih ya, udah pengen mau-maunya sendiri nih anak yang 2 tahun. Jadi dari mulai dia MPASI berubah ya dok ya, dari dia cuma minum ASI aja cair, berubah ke struktur yang udah mulai beda gitu. Nah itu mungkin gimana penyebab atau alasannya nih dok? Jadi per kategori usia mungkin ya, dari anak yang 6 sampai 12 bulan gimana? Ada alasan khusus nggak selain tadi dia udah mulai merasa besar gitu dok, sehingga anak ini melakukan aksi GTM? Oke. Nah, sahabat Nutrimax, ayah dan bunda semua, penyebab GTM pada bayi dan anak itu sangat banyak. Penyebabnya sendiri bisa suatu penyebab yang medis atau juga penyebab yang non-medis. Nah, artinya kalau penyebab medis itu apa? Ya mesti ada kelainan yang mendasarinya, seperti misalnya anak sedang sakit. Nah, untuk penyebab yang lainnya, itu bisa juga anak bosan dengan makanan yang diberikan. Gitu. Atau anak merasa tidak lapar atau udah kenyang. Bahkan juga bisa ada trauma pada makanan yang dialami oleh anak. Jadi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, di sini GTM dapat muncul karena adanya inappropriate feeding practice, ya. Tuh. Jadi salah satu penyebab dari GTM itu ya salah dari ayah bunda sendiri. Waduh. Gitu dalam memberikan feeding practice pada anak. Jadi salah nih Mbak Eni. Appropriate feeding practice. Ya. Oh iya. Adanya suatu praktek pemberian makan yang tidak tepat gitu. Biasanya orang tua keliru memilih jenis makanannya atau seberapa banyak porsinya, dan juga kapan anak itu harus makan. Selain itu juga penyebab yang lain bisa ada ya secara fisiologis, ada yang dinamakan growth spurt, di mana pertumbuhan pada bayi dan anak, sahabat Nutrimax
semua itu kita ada fase-fasenya. Ya, dari bayi itu kan sampai 2 tahun ada akselerasi atau percepatan fase yang dinamakan growth spurt. Nanti setelah itu dia akan melandai pertumbuhannya. Nah, nanti pada masa pubertas dia akan meningkat lagi. Nah, jadi di sini mungkin pada fase-fase tersebut juga akan ada perubahan ya, perubahan dari kebutuhan makanan yang dialami anak. Selain itu, beberapa juga beberapa kondisi yang menyebabkan anak mengalami GTM, antara lain anak itu lebih suka bermain gitu. Jadi di sini salah nih ibu-ibu semua yang memberikan makan anak sambil keliling komplek lah, sambil nonton TV atau megang gadget ya. Itu semua akan menyebabkan nanti pada suatu saat anak diberikan makan yang semestinya dia nggak mau, dia nutup mulut karena dia mudah sekali terdistraksi dengan hal-hal betul, dengan hal-hal yang menurut mereka itu lebih menyenangkan. Asik. Gitu. Iya. Betul. Kalau dikasih tontonan misalnya yang lucu-lucu, ya fokusnya ke tontonan itu, jadi lupa makannya ya dok. Iya, dia udah nggak mau makan gitu. Atau bisa juga anak di sini bosan dengan makanan atau menu makanan yang diberikan. Jadi sama seperti kita orang dewasa nih, ayah bunda semua. Anak juga bisa mengatupkan mulutnya erat-erat kalau dia bosan dengan makanan yang itu-itu aja. Walaupun sebelumnya itu adalah makanan favoritnya. Nah, jadi di sini ibu juga harus bisa memvariasikan makanan, gitu. Nah, kemudian pada bayi yang mulai MPASI, bisa juga dia GTM karena belum terbiasa dengan makanan yang baru. Gitu. Kalau ya jadi bayi kita kenalkan makanan yang belum pernah dicicipi sebelumnya, umumnya dia akan menolak dulu gitu, sehingga terjadilah GTM ini. Walaupun ibu biasanya mengeluh, ini udah dicoba masih nggak mau aja. Nah, jadi jangan patah semangat ayah bunda semua, karena kita harus mencobanya bahkan bisa 10 sampai 15 kali sampai bayi atau anak baru merasakan oh iya makanan ini enak gitu. Selain itu, jadi untuk orang tua ya dok ya harus terus belajar, mau belajar ya dok ya. Gitu. Jadi jangan juga menimbulkan rasa trauma pada anak waktu makan. Justru kalau kita semakin anak kita paksa-paksa untuk makan, lama-lama anak juga malah trauma ya, sehingga malah lebih-lebih GTM lagi gitu. Atau waktu pemberian makannya yang tidak tepat. Akibatnya anak belum merasa lapar, si ibunya berusaha memberikan makanan seperti itu. Jadi banyak sekali nih penyebab GTM pada bayi dan anak. Iya. Nah dok, tadi yang pertama ada penyebabnya adalah sakit, misalnya tumbuh gigi gitu ya. Ya jangankan anak gitu ya, kita aja kalau tumbuh gigi yang paling belakang gitu ya kan juga ogah makan, sakit gitu. Nah ada lagi nggak dok penyakit lain yang bisa menyebabkan anak susah makan atau GTM ini? Ya, itu banyak sekali Mbak Erni. Jadi memang betul sakit bisa membuat nafsu makan tentu saja menurun. Malas makan pada saat sakit ini ya memang tadi bukan dewasa aja ya, ternyata bayi dan anak-anak juga mengalami hal serupa. Namanya sakit ya, kita nggak enak badan apalagi mau makan. Selain tadi Mbak Erni katakan tumbuh gigi, itu benar sekali, sering kali bayi atau anak yang mulai tumbuh gigi, nah itu langsung pada mingkem tuh kan nggak enak ya, dia mengunyah, aduh giginya tuh nggak enak rasanya, atau kadang juga suka sumeng-sumeng ya. Saya kalau ada pasien datang ke poli, dok anaknya sumeng nih, mungkin mau tumbuh gigi ya gitu. Jadi ayah bunda juga suka pada pinter-pinter. Pada kondisi kayak gitu tentu ya anak gak akan mau membuka mulut karena merasa tidak nyaman. Nah selain tumbuh gigi, bisa juga penyakit yang diderita anak itu akan menimbulkan kondisi GTM. Antara lain infeksi saluran nafas atas ya. Jadi kalau anak kita batuk, pilek gitu kan, karena adanya infeksi saluran nafas pada anak, di sini akan membuat bagian saluran nafas anak ini tidak nyaman gitu. Hidungnya nggak nyaman, ya tenggorokan, kerongkongan, ya tentu kadang hidung juga kesumbat
beringus ya. Dia mau makan aja kan kayaknya aduh gimana gitu, rasanya nggak enak banget gitu. Selain itu ada masalah di saluran cerna. Nah, sering kan ya anak-anak kita mengalami masalah di saluran cernanya, bisa ada GERD ya, kemudian perutnya kembung, begah, sembelit, atau mungkin juga diare. Kondisi-kondisi tersebut membuat anak akan menolak untuk makan. Nah, selain infeksi saluran cerna, bisa juga infeksi saluran kemih. Yang harus kita cermati juga nih, Mbak Erni, kita harus mengevaluasi ya, apakah anak kita ini menderita anemia kekurangan zat besi. Nah, karena anak-anak yang kurang asupan besinya, dia akan memiliki indera perasanya yang kurang peka gitu. Sehingga anak juga makan asupannya di lidah tuh kok kayaknya nggak terlalu enak ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi banyak juga nih ya, bukan hanya tumbuh gigi nih, penyakit-penyakit lain yang juga menyebabkan anak turun nafsu makannya. Nah, Dok, ketika anak menolak nih untuk makan, sebagian orang tua kan langsung khawatir, jadi kasih alternatif nih Dok, kasih camilan gitu ya, supaya yang penting perutnya nggak kosong. Gimana nih Dok, bisa dibenarkan nggak dikasih misalnya susu UHT atau cemilan-cemilan lain gitu loh? Gimana Dok? Nah, itu adalah feeding practice yang salah Mbak Erni gitu. Jadi kalau anak menolak makan ya, kita jangan kasih alternatif camilan gitu. Walaupun tujuannya memang agar perut tidak kosong ya. Cuma kan di sini kita harus bisa memberikan sinyal pada anak juga. Jadi anak itu harus dilatih kapan waktu makan, kapan dia merasa lapar. Nanti kalau kita jejelin camilan, makanan pokoknya nggak masuk dong gitu. Yang masuk malah camilannya gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama kita harus menetapkan feeding rule dengan baik. Salah satunya adalah waktu makan yang tepat sesuai waktunya. Dimana pada anak-anak nih yang terutama yang udah di atas 1 tahun ya, itu 3 kali makan utama ya, di jamnya tentu di pagi, siang ya, dan di sore ke malam hari. Diselingi dengan selingan sebanyak 2 kali. Katakanlah misalnya selingannya jam 10 pagi dengan jam 4. Kita harus strict dulu, strict pada waktu. Artinya di waktu-waktu makan utama itu kita nggak boleh kasih camilan, nanti anak akan kenyang. Akibatnya ketika akan kita suapin makanan atau kita berikan dia makan sendiri, kita nggak mau kan, udah kenyang gitu. Di sini kita juga akan melatih biar anak juga merasa lapar, karena kan kalau ya secara naluri ya, kalau dia lapar dia tentu akan makan juga. Gitu. Jadi memang ada tuh rules-nya ya Dok ya. Iya, betul. Makan sama aja dong kayak orang dewasa ya Dok ya. Pagi, siang, sore, menjelang malam. Baru kalau mau kasih snack di antara waktu makan pagi ke siang dan siang ke sore atau malam itu gitu ya Dok ya. Iya, betul. Dan jadi harus waktunya ya Dok harus, ya. Iya, waktunya yang harus benar-benar kita atur ya. Di situ. Iya. Harus disiplin. Oke. Jadi seringkali orang tua maunya simple aja ya, nggak disiplin waktu. Nah ternyata itu juga bisa nih memicu anaknya GTM karena udah kenyang sama cemilan tadi ya Dok. Iya betul. Oke, nah gimana Dok untuk pemberian ASI nih, kalau sudah 6 bulan kan udah nggak ASI eksklusif. Nah ini mau diteruskan nih sampai 2 tahun. Nah apakah ASI ini jadi cemilannya atau dia diatur waktu-waktu menyusunya nih Dok, supaya juga dia nggak GTM gitu? Jadi tetap ya